putih merona berseriangan. Udah nggak usah diliatin gitu. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol santai aja, sharing. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan share video ini. Gue lagi di rumah aja bareng Sundus. Ini kita rapi-rapi kayak gini. Gue sih nggak rapi ya. Ini pakai topi dari dikasih sama fans aku. Thank you so much, topinya bagus banget sumpah. Iya. Thank you so much udah beliin topi ini. Ini karena rambut gue berantakan makanya gue pakai topi. Nah Sundus udah cantik-cantik kayak gini, emang mau kemana Neng? Buat video. Buat Jadi ini video. edisi dadakan. Tiba-tiba dia manggil gue, Dus, sini. Ayo buat video. Ya udah akhirnya Gitu lah. kita buatlah video Terbut. ini. Di video ini pengen sharing happy aja. Ya kalau di rumah aja kan pasti sering lah dapat berita wabah yang sedang terjadi. Di Instagram juga aku selalu update. Nah di YouTube ini aku pengen sharing aja yang fun aja. Nah kan banyak banget yang nanya nih, Kak Aiman skincare-nya apa sih? Kak Aiman kok mukanya bisa mulus sih? Kak Aiman kok ini sih? Kak Aiman kak itu sih? Ya sebenarnya faktanya muka aku tuh nggak mulus-mulus banget tuh gengs. Terus kalau kalian lihat nih banyak banget bekas jerawat dan bopeng. Jadi gini, pada awalnya silahkan Sanders ceritain, Aiman apakah dulu mukanya kayak gini? Enggak. Enggak. Udah itu doang. 90 derajat tuh Aiman dulu tuh jerawatan. 180. Ya itu 90 kan seperempat ya maaf. Jadi ya Dia dulu 180. jerawatan terus. Awalnya emang pada dasarnya aku lahir emang udah putih. Iya. Jadi dari awalnya emang udah putih, bukan awalnya dulu aku kulitnya berwarna coklat atau gelap atau apa terus pakai pemutih makanya putih. Emang dasarnya tuh putih. Tapi karena dulu nggak suka ngelawat diri, nggak suka ngelawat ya wajah lah pada khususnya nih, makanya aku keluar kesana kemari main layangan lah, rambut jadi coklat, terus muka jadi dekil, hitam. Apalagi pas SMP, SMA udah waktu yang gendut-gendutnya, inget nggak Dus? Segendut-gendut apa itu? Sampai dibilang lumba-lumba. Sampai bukan lumba-lumba lagi, paus. Sampai Oh aku iya, tuh Mama. dipanggil paus di rumah. Sekeluarga, bayangin Keluarga lah. aku Keluarga dipanggil bayangin paus. paus. Gila, aku dibully di rumah loh gengs. Jadi sekeluarga aku sampai dibilang paus lah. Nah, terus abis itu ya udah aku kan bodo amat ya orangnya, ya udah nggak usah cuci muka, pokoknya bener-bener bukan jorok sih ya, kayak kumal hitam nggak terawat gitu. Terus ya udah aku mulai diet, terus mulai menjaga diri, tapi belum kenal yang namanya skincarean. Bener-bener aku nggak paham sama sekali. Aku nggak ngerti tipe muka aku nih, jenis kulitnya kering apa normal atau berminyak atau gimana. Terus ya udahlah aku mencoba waktu kuliah, aku mencoba berbagai macam sabun muka. Aku nggak tahu ya penyebab pastinya, mungkin faktor hormonal dan yang lain, tapi bisa aja nggak cocok sama satu produk, muncullah itu jerawat seluruh muka. Nih kalau yang penasaran aku jerawatan kayak gimana nih, aku ada fotonya, nutupin muka Sundus. Terus gimana Dus dulu waktu Aiman jerawatan? Aiman sempet gak pede gitu sih karena jerawatnya itu. Iya tapi emang iya sempat nggak Tapi emang pede. gak pede banget. Itu Terus aku 6 bulan pakai masker. Iya. Enggak lebih ya? Aku pokoknya Lebih. literally itu 6 bulan di Aiman kampus sempet- pakai masker, literally karena aku benar-benar malu banget. sempet malu keluar juga. Malu keluar. Kalau keluar pun pakai masker, pakai yang benar-benar pelindung muka Karena deh. benar-benar malu. Malu. Itu benar-benar ya maksudnya jangan ngebully orang yang lagi jerawatan. bener. Karena emang nggak pede gitu. Ya gimana sih? Ya maksudnya kita nggak pengen kan kayak gitu, terus takut diliatin orang, mungkin takut diomongin lah, kita nggak pede akan diri, makanya bahkan tuh aku 1 tahun nggak main sama temen SMA loh guys. Setahun nggak main sama temen SMA. Terus akhirnya aku ke dokter kulit lah, aku ke dokter kulit macem-macem A, B, C. Ya harus diakui aku dulu karena belum paham, ya aku suka gonta-ganti dokter karena mungkin orang tuh
pengennya kayak sekali ke dokter terus langsung perbaikan gitu kan, gak bisa kayak gitu kan, semua butuh proses. Nih aku kesalahan aku yang dulu, semua tuh butuh proses. Misalkan kalian ke satu dokter, ikuti mereka, pasti mereka pengen yang terbaik, tapi ada prosesnya, nggak mungkin tiba-tiba besok jadi mulus, itu nggak bisa. Nah dulu aku salah, aku ke berbagai macam dokter, belum selesai di dokter A, pindah ke dokter B, dokter C, sampai akhirnya aku stop ke satu dokter karena udah capek. Ya jadilah sekarang aku jadi tahu jenis kulit aku kayak gimana, terus ngikutin apa kata dokter itu hingga pengobatan selesai. Ya jadilah seperti sekarang ya, walaupun masih ada bekas-bekasnya. Terus dulu setelah jerawatan masif juga ada bekas-bekas jerawat, aku treatment juga biar bekas jerawatnya tuh tersamar, karena bekas jerawat tuh nggak bisa hilang ya guys, bisa disamarkan gitu. Jadi butuh proses yang panjang, hampir setahun 2 tahun lah sampai balik kayak gini lagi, sampai bisa pede lagi. Nah setelah itu aku akhirnya mengenal skincare itu, kayak cuci muka, jadi rajin tiap hari cuci muka, pakai sunblock, maksudnya lebih rapi lah ya, standar aja buat cowok. Jadi skincare itu bukan cuma buat cewek, Dos. Cowok juga perlu skincare. Oh iya. Makanya iyalah, Sundes gak tahu. Sundes ngiranya kan kayak cewek-cewek kalau bilang ih cowok dandan, cowok ini aneh banget. Kayak Sundes punya kakak tingkat. Biasanya anak sastra sih. Dia ngerawat diri pakai skincare. Kita ketawa ngeliatnya. Sebenarnya normal ya? Normal, malah semua orang tuh harus pakai skincare. Mereka tuh harus menjaga dirinya. Ya tapi yang pastinya skincare cowok sama cewek ya beda, ya itu. Lebih ya, kayak body lotion kali ya? Ya macem-macem lah. Pada dasarnya yang gampangnya, cuci muka itu dasar banget. Kalian keluar rumah, terus pulang-pulang ada partikel debu atau yang lain yang ngotorin wajah, terus kalian gak cuci muka di rumah, terus minyakan, terus ada sumbatan di pori-pori, terus terjadilah timbul jerawat. Nah makanya paling dasar tuh cuci muka, menurut aku tuh semua orang harus sih. Nah sabunnya apa, tipenya apa tuh ya macam-macam, kalian tentuin, nanti aku jelasin deh gimana cara menentukannya. Terus yang kedua, kalau aku dan disarankan sama teman-teman dokter kulit adalah sunblock atau sunscreen. Jadi, karena matahari ini mengandung UV yang pada kulit kita bisa ada resiko kanker, kerutan, dan yang lain-lain. Makanya diperlukan yang namanya sunscreen atau sunblock biar kulitnya sehat gitu. Nah iya, itu buat cowok juga sebenarnya, betul. bukan buat cewek, bukan cuma cewek doang. Mama sempat ini banget sih sama sunscreen buat Aiman, aku sama Habib. Iya, mama sampai tuh kayak sampai dibeliin sunscreen. Karena emang itu butuh, bukan cuma buat cowok, bukan cuma buat cewek doang. Dan jangan bilang kalau cowok pakai sunscreen, kok cowok pakai sunscreen atau sunblock, bukan karena kita takut hitam ya, karena biar menjaga kesehatan kulit kita, karena bahaya banget UV itu bagi kesehatan kulit. Efeknya itu jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker gitu, dan resiko-resiko yang lainnya lah. betul. Gitu. Nah, Gak ada salahnya sih merawat diri. Gak ada salahnya merawat diri ya, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Nah sekarang kalau Sundes nih, Sundes perawatan dirinya gimana sih? Maksudnya tujuan Sundes pakai skincare nih apa sih? Supaya apa ya? Supaya apa? Supaya bersih, cerah, ya Habib. Putih merona berseri yang udah nggak usah diliatin gitu. Tujuannya apa? Jadi tujuannya ya supaya cerah, bersih sih, Coba apalagi Habib perempuan. Nih, Aku sini. supaya wangi, perempuan tuh penting banget. Perempuan, laki-laki buat bersih, wangi. Tuh, jadi Karena kita menghadapi banyak orang ya di dunia ini, jadi kita harus tampil the best mungkin. wes, gitu ya guys. Jadi Iya. Sundes alasannya katanya sih ya. Siapa sih yang nggak mau tampil cantik? Iya nggak? Katanya buat bersih, rapi ya, tapi itu betul banget Betul, sih, menjaga emang kebersihan, merawat diri itu harus gitu. Kalau Sundes nih, coba ceritain sehari-hari pakai skincare-nya kayak gimana? Aku itu pakai sabun muka. Nggak Habis usah itu, disebutin. nggak usah disebutin. Ya, pakai sabun muka. Endorse dong ya. Ya. Canda. Terus aku pakai krim bayi karena aku bukan orang yang pakai foundation gitu-gitu, enggak. Bedaknya bedak bayi semua bayi. Parfum princess yang pink tau nggak itu. Udah paling gitu doang tiap hari. Sama sunscreen, udah. Nah iya,
Kalau aku sama. Kalau aku sih, kalau dulu tuh karena ke dokter kulit, untuk menjaga kulit, ya akulah cuci muka pakai obat dokter, terus pakai krim yang dari dokter kulit, terus bahkan dulu sempat ada minum obat juga dari dokter kulit. Ya kalau sekarang setelah itu tetap merawat. Gimana caranya? Rajin cuci muka, pakai sunscreen misalkan atau sunblock misalkan keluar rumah, karena itu penting banget gitu. Misalkan aku masa kulit aku kering, ya kasih pelembab gitu. Lip balm juga boleh ya. Lip balm Kan juga bibir boleh. kering tuh itu Kalau penting buat juga. cowok itu juga boleh. Maksudnya jangan jadi masalah kita nggak boleh pakai lip balm. Maksudnya misalkan kita dehidrasi atau lagi di luar rumah kena panas kan bibir kita kering, bisa jadi pecah-pecah. Kayak dulu waktu aku ke Arab Saudi waktu umrah kemarin, itu cuacanya bikin gampang banget bibir pecah-pecah. Ya 40 derajat, bayangin 40 derajat itu bibir aku pecah-pecah sampai berdarah. Jadi emang bukan karena kita cowok terus gak boleh pakai lip balm. Nah itu menjaga kesehatan diri kita, ya pakai lip balm itu biar bibirnya tetap terjaga, terawat, nggak pecah-pecah, nggak berdarah, kan berefek juga sama kitanya gitu. Pakailah sesuai kebutuhan dan kondisi. Nah kalau Sundus nih, kalau milih skincare tuh kayak gimana sih? Aku tuh tanya mama biasanya karena aku nggak terlalu ngerti sama skincare. Jadi paling yang ada aja dibeli, yang nggak terlalu mahal lah yang penting. Nggak terlalu mahal. Nah, adalah berbagai macam orang itu yang bermacam-macam lah alasannya. Jadi, Tapi, ya. oke, Sundus tapi. Iya, tapi yang penting aku pakai minyak zaitun. Apa? Itu Babah sih suka ngajarin gitu pakai minyak Sundus zaitun. pakai, aku juga kadang suka pakai Iya, minyak zaitun. bagus. Jadi gini, yang pertama dan yang terpenting adalah kenali dulu tipe wajah kalian nih apa. Berminyak kah, tipe yang kering kah, atau yang normal kah? Kalau misalkan kalian nggak tahu dan nggak paham tipe wajah kalian nih apa, tipe kulit kalian nih apa, ke dokter kulit. Nah, mereka tuh udah ahli dan paham di bidang itu, makanya mereka akan menentukan wajah kamu nih tipenya apa. Kamu nanya, misalkan kamu nggak dikasih tahu atau kurang paham, tanya, dok tipe tipe kulit saya ini apa, kering apa berminyak, biar kamu tahu untuk kedepannya untuk memilih produk untuk skincare itu yang cocok untuk diri kamu tuh apa. Yang pertama. Yang kedua adalah jangan membeli suatu skincare cuman karena hype. Iya, Sundus bener. suka nggak kayak gitu? Nih skincare dipakai sama ini nih bakal jadi Iya, kadang bagus nih, terpengaruh. kayak gini nih terpengaruh ini. Kadang terpengaruh. Ya, hal yang pertama kita nggak tahu itu cocok sama Cocok kita kita apa apa enggak. Yang kedua, kita kadang suka asal beli aja, kita nggak ngelihat bahan yang di dalam itu tuh apa. Kita nggak ngecek apakah itu aman atau enggak. Kita nggak tahu apakah udah ada BPOM atau enggak, terus aman nggak bagi kulit kita, terus cocok nggak bagi jenis kulit kita, terus kita ada alergi nggak sama suatu bahan tertentu. Bener. Karena kadang kita suka asal beli aja, kita nggak ngecek karena hype dipakai sama artis A lah, atau influencer B lah, atau inilah atau itulah, asal beli nggak dicek dulu, terus ternyata malah nggak cocok, malah ada efek yang lebih berbahaya lagi untuk kedepannya. Yang ketiga adalah jangan cuman karena asal harga murah. Iya benar, itu gue sih. Sundus pernah nggak ada kejadian misalkan beli suatu produk skincare terus gak cocok gitu karena harganya murah lah atau gimana? Enggak sih, untungnya karena alhamdulillah muka aku nggak sensitif. Cuman sempet ditegur mama karena aku pakai krim yang ngasal aja belinya. Walaupun kita nggak kenapa-napa mukanya, cuman kita takut kan kita kena penyakit atau apalah. Gitu. Paling salah beli produk sih. Produk. Untung belum efek jangka panjang karena banyak banget kalian tuh ada yang bertujuannya pengen mutihin kulit kayak gitu. Ya itu apalagi mutihin tuh, nggak bisa asal milih produk. Mutihin kulit gini loh. Yang pertama yang perlu kalian tahu, cantik itu nggak harus putih. Itu paling pertama. Maksudnya kulit wajah aku dan Sundus ini pada dasarnya emang lahirnya putih, bukan kita emang dibuat-buat pengen jadi putih. Karena dasarnya udah putih dan kita menjaga kulit, makanya kulit aslinya keluarlah warnanya. Nah, yang kedua, misalkan kalian beli produk asal, nggak konsultasi ke dokter, dan banyak banget sebenarnya kayak menjanjikan kulit jadi putih pakai krim ini atau pakai itu, kita nggak tahu bahannya tuh apa, cuman
karena mungkin dari temen lah atau dari apa, ternyata obatnya atau krimnya tuh mengandung bahan yang berbahaya. Maaf, kalau kalian sempat lihat story-nya Dr. Mita, di situ Dr. Mita spesialis kulit, di situ efek sampingnya diliatin sama Dr. Mita. Ada yang sampai kayak maaf pakai obat pemutih di paha dan lain-lain, terus muncul kayak stretch mark gitu bentukannya. Dan misalkan udah ada kerusakan kulit yang disebabkan oleh krim tersebut, nggak akan bisa balik lagi. Jadi penyesalannya di akhir, mungkin awalnya pengen putih dan asal beli nggak tahu isinya berbahaya atau enggak, terus pas dipakai malah efeknya permanen ke tubuh kita, dan itu banyak banget. Coba nanti Sundus perhatiin di story-nya Dr. Mita. Selanjutnya adalah perhatiin obat yang kalian beli atau krim yang kalian beli ini aman atau enggak, ada bahan berbahaya atau enggak, dan cari tahu dulu ada efek sampingnya atau enggak gitu. Sama satu lagi sih Man, jangan suka gonta-ganti produk. Kalau udah cocok sama produk itu ya udah pakai terus aja. Kalau mau coba yang lain, coba, tapi usahain buat konsisten ini aja, jangan ganti-ganti. Ya kalau itu penting gak sih Man? sebetulnya itu nggak ada salahnya pengen mencoba, tapi yang aku bilang benar-benar harus diperhatiin produknya itu aman atau enggak, cocok sama kulit kita atau enggak. Nah, kesalahan yang sering perempuan lakukan, kenapa aku bilang perempuan? Karena yang sering banyak beli skincare ya perempuan. Kalau misalkan beli suatu produk tuh langsung dalam jumlah banyak atau besar, terus misalkan tahu-tahu nggak cocok produk itu, terus ya udah sayang dibuang, nggak dipakai. Itu juga banyak. Jadi saran aku, misalkan kalian pengen membeli suatu produk skincare atau apapun, belilah produk-produk ukuran kecil gitu loh. Kalian tes dulu cocok atau enggak sama kalian. Ya mungkin pada awalnya kalian nggak tahu, kalian melihat kalau produk ini tuh aman, ya makanya dicek dulu aman nggak buat kalian. Jadi misalkan tiba-tiba nggak cocok atau nggak sesuai dengan yang kalian ingin, kalian nggak rugi-rugi banget lah bahasanya gitu. Dan yang terpenting kalian punya tujuan, kalian mau pakai skincare tuh apa? Bukan karena cuman putih aja. Karena gunanya skincare itu untuk menyehatkan kulit kita, itu yang harus dipikirkan pertama kali dibanding untuk memutihkan dan lain-lain. Misalkan kita bertujuan untuk memutihkan dan lain-lain, kita kadang suka nggak mikir nih bahan-bahan yang bahaya, cuman asal beli aja, tiba-tiba efeknya jadi jelek ke diri kita gitu. Nah, maka itu misalkan untuk kalian-kalian nih, kalau saran aku, misalkan nggak ngerti tipe wajah, tanya ke dokter kulit, konsultasi tipe wajahnya apa, kira-kira cocoknya dengan produk yang seperti apa. Biar kedepannya kita udah tahu dan kita udah jelas, oh cocoknya produk seperti ini, kalian bisa memutuskan produk yang cocok buat kalian gitu. Kadang kalau males ke dokter, cari aja banyak referensi dari internet yang bagus-bagus. Aplikasi kedokteran juga banyak banget kan. Jadi dari sumber yang terpercaya untuk menentukan jenis kulit kalian, yang produk yang kira-kira cocok sama kalian. Sama ini sebetulnya bukan cuma masalah skincare aja, Dos. Adalah bahan alergi. Oh iya benar. Jadi kadang kita suka pakai skincare tertentu atau minum obat tertentu atau makan tertentu, terus kita pakai alergi, terus kita lupa kalau kita tuh pakai skincare apa, obat apa, atau makanan apa. Itu banyak banget kejadian gitu. Terus karena kita, oh ya udah kita nggak cocok sama produk ini atau makanan itu atau bahan ini, terus kita pakai produk yang lain atau bahan yang lain, kita nggak ingat, kita nggak catat, terus tiba-tiba timbul alergi. Jadi misalkan kalian udah ada alergi sama suatu produk, catat, karena alergi itu nggak bakal bisa sembuh, harus dihindari. Itu juga penting banget, Dos. Terus nggak ada ya kejadian alergi aja ya. Jadi yang kayak aku bilang, cintailah diri kalian. Kalian jangan ingin merubah apa yang udah dikasih gitu. Boleh mencerahkan untuk biar lebih bersih, tapi jangan misalkan ingin memutihkan wajah, kalian memakai cara apapun. Jadi agar yang penting putih, terus nggak merhatiin efek samping ke depannya, karena bisa aja karena kalian asal malah berakibat fatal permanen seumur hidup yang kalian akan sesali. Yang penting bersih, mau mukanya cerah, mau mukanya gelap, yang penting bersih sih. Yang penting itu bersih. penting banget. Cintai diri kalian karena cantik itu nggak harus putih. Benar. Yang terpenting pakai skincare adalah untuk menyehatkan kulit. Itu yang harus dipikirkan pertama kali. Kalau cantik dari hati pasti terpancar dari wajahnya. Itu beda urusan, tapi ya udahlah. Iya, itu berhubungan ya. Iya, ya udah berhubungan. Berhubungan.
Oke guys, terima kasih banyak udah nonton video aku. Semoga bermanfaat. Misalkan ada salah atau kurang, tolong dikoreksi dan kasih tahu. Kita siap menerima kesalahan ya. Maksudnya jika dikoreksi ya Siap, kalau betul ada banget. kesalahan. Thank you so much. Terima kasih banyak. See you in the next video. Bye. Bye.